Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Man tabi'a hudah, amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat-Nya dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bertatap muka, kembali bertemu dalam rangka mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang menjadi kegiatan kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ketaatan dan ibadah, dan semoga ibadah kita ini, yaitu bermajlis ta'lim, menjadi pemberat timbangan kita kelak di akhirat. Allahumma amin. Ikhwah sekalian rahimani wa rahmatullah, sungguhnya pada kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita selama di dunia, kita akan menjumpai hari-hari yang dimuliakan atau diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan hak mutlak bagi Allah Tabaraka wa taala untuk memuliakan, mensucikan, mengistimewakan daripada yang lainnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah." Dan bagi Tuhanmu lah pilihan, dan bagi Tuhanmu lah hak penciptaan dan pilihan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala yang memilih siapakah atau waktu manakah yang lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Manusia siapakah yang lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya? Maka lahumul khiyarah. Mereka manusia, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki hak yang kemudian mereka memuliakan, mengistimewakan satu daripada yang lainnya. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara waktu yang dilebihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya adalah bulan-bulan yang haram, yang kita sebut dengan bulan haram. Dan penetapan di dalam satu tahun ada 12 bulan, itu penetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakannya langit dan bumi. Dalam satu tahun ada 12 bulan, itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala dan bukanlah manusia. Kata Allah Tabaraka wa taala, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Allah Subhanahu wa taala menentukannya di saat Allah Tabaraka wa taala menciptakan langit dan bumi. Bukan ditentukan oleh manusia. Oleh manusia bahwa satu tahun ada 12 bulan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Ya. Minha arba'atul hurum. Dalam satu tahun atau di dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, sucikan, muliakan daripada yang lainnya. Dzalika dinul qayyim, kata Allah, itulah agama yang lurus. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menentukan, memuliakan satu daripada yang lainnya. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah sekali-kali di antara kalian menzalimi diri kalian pada 4 bulan tersebut dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Tabaraka wa taala melarang kita untuk bermaksiat sepanjang tahun, sepanjang hari, maka pada 4 bulan ini lebih khusus larangan Allah Subhanahu wa taala lebih ditekankan lagi. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tatkala mentafsirkan ayat ini, yang mana dalam surat At-Taubah, bahwa penetapan satu tahun itu ada 12 bulan di dalam surat At-Taubah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Asy-syahrul haram tughalladu fihi al-atham." Bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tughalladu fihi al-atham. Dosa-dosa, kemaksiatan yang dilakukan di dalam 4 bulan tersebut lebih besar, lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara atau 4 bulan tersebut adalah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun mutawaliyat."
3 bulan berturut-turut. Yang pertama apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, yang mana 3 bulan ini ya berturut-turut. Kalau ada bulan Ramadan, kemudian Syawal, setelah Syawal apa? Dzulqa'dah. Itu bulan yang pertama yang disucikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bulan-bulan yang lainnya. Yang kedua Dzulhijjah. Sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah, yang mana jamaah haji menunaikan ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Kemudian Muharram, setelahnya apa? Rajab. Ya. Maka ikhwatul iman, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan bulan haram sudah ada sejak diciptakannya langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan 4 bulan ini disucikan, lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 8 bulan yang lainnya. Adapun bulan Ramadan, mengapa tidak disebutkan atau termasuk pada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena bulan Ramadan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, kenapa bulan Ramadan tidak termasuk bulan haram yang dimuliakan atau yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakan langit dan bumi. Artinya sejak Nabi Adam turun ke bumi, 4 bulan itu sudah ada. 12 bulan di dalam 1 tahun, yang mana 4 bulan di dalamnya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada. Adapun bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Dzulhijjah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ya, tidaklah ada hari yang amal saleh, ketaatan, kebaikan yang dilakukan di dalamnya lebih agung, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kebaikan atau ketaatan yang dilakukan di hari-hari tersebut. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun. Meskipun para ulama ya berpendapat bahwa di siang harinya, kalau di siang hari maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah siang atau hari-hari di siang hari yang paling baik, yang paling mulia sepanjang tahun. Adapun di malam harinya maka 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Baik. Kemudian pertanyaan ya kawan sekalian, kalau ketaatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka pertanyaannya adalah, tatkala seorang bersedekah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, manakah yang lebih afdal? Mumtaz. Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang apabila ketaatan dilakukan di dalamnya maka lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lainnya. Mungkin hal ini aneh ya, di telinga sebagian orang awam, akan tapi tidak aneh bagi orang-orang yang belajar. Baik. Dan di antara amal saleh atau ketaatan yang agung di 10 hari bulan Dzulhijjah ini adalah berkurban, ya, menyembelih. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar, di antara hal yang menyebabkan surat Al-Kautsar ini mulia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid. Apa kata Allah? Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan sembelihlah hanya untuk Allah Tabaraka wa taala. Yang merupakan ya perintah dalam kategori akidah atau ya pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tatkala seorang itu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, apapun motifnya, maka dilarang di dalam Islam. Ya. Baik. Kita langsung masuk ya kepada pembahasan. Baik. Yang kita bahas insyaallah pada kesempatan malam hari ini, dan insyaallah kita lanjutkan sampai setelah Isya ya. Bagi teman-teman yang ada hajat, kebutuhan setelah Isya bisa
bisa tidak hadir, tidak masalah. Insyaallah kita selesaikan pada malam hari ini bismillah taala. Baik. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syiar daripada syiar Islam adalah syiar berkurban. Di antaranya adalah syiar berkurban. Syiar berkurban termasuk syiar yang nampak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair." Dan pada seekor unta atau pada ibadah berkurban, ja'alnaha lakum min sya'airillah, kami jadikan bagi kalian di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang berkurban menyembelih seekor kurban, maka pada hakikatnya ia telah menampakkan syiar daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Tabaraka wa taala mengatakan, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu tanda ketakwaan seorang hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdhala ayyamikum yaumun nahar thumma yaumul qar." Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau ana menyebutkan hadis, maka alangkah baiknya kalau antum mencatat arti hadisnya tersebut. Kalau antum mampu atau bisa menulisnya dengan bahasa Arab, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, maka tulis artinya. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna afdhala ayyamikum yaumun nahar thumma yaumul qar." Sungguhnya hari yang paling utama, hari-hari kalian yang paling baik, yang paling utama adalah hari Idul Adha, yaumun nahar. Hari Idul Adha, thumma yaumul qar. Kemudian hari setelahnya, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Maka afdhalus sanati 'ala al-itlaq huwa al-yaumul 'ashir min Dzulhijjah alladhi huwa yaumun nahar. Maka hari terbaik sepanjang tahun adalah hari Idul Adha. Kemudian yang setelahnya adalah disebut dengan Yaumul Qar, hari di tanggal 11 Dzulhijjah. Dan para ulama mengatakan, annal ayyam al-fadilah afdalu ma yaf'alu fiha huwa ma syuri'a fiha. Bahwasanya amaliyah atau amal saleh yang paling afdal dikerjakan di hari-hari yang paling mulia itu adalah amaliyah atau ketaatan atau ibadah yang disyariatkan untuk dikerjakan di hari tersebut. Contohnya, di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Ketaatan apakah atau ibadah apakah yang paling afdal, ikhwan? Yang pertama, i'tikaf. Yang kedua, berdoa atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaznya apa? Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Kemudian yang ketiga apa? Qiyamul lail, salatu at-tahajjud. Jadi kalau ada hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan yang paling afdal dilakukan di hari tersebut adalah ketaatan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW untuk dilakukan di hari tersebut. Contohnya, sedekah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di hari-hari terakhir atau di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu sedekah lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang sebelumnya. Akan tetapi sedekah tidak menjadi ketaatan atau ibadah yang paling afdal untuk dilakukan di malam terakhir bulan Ramadan. Maka ketaatan atau ibadah yang paling utama, yang paling mulia, yang dilakukan di 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga di hari Idul Adha, Tidak kemudian kalau Rasulullah SAW mengatakan, inna afdhala ayyamikum, sungguhnya
Ya, hari yang paling afdal, yang paling mulia sepanjang tahun adalah hari Idul Adha. Kemudian kita katakan mutlak, ketaatan apapun maka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak. Akan tetapi amalan atau ketaatan yang paling afdal di hari yang paling afdal adalah ketaatan atau ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari Idul Adha selain salat Id adalah yang menyembelih hewan kurban. Baik. Di antara dalil tentang masyru'nya atau dianjurkannya seseorang berkurban adalah bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dhaha an nafsihi, disebutkan dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan atau dari jalan Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban atas nama dirinya sendiri dan atas nama keluarganya, dan juga diatasnamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kaum muslimin yang tidak menyembelih. Ya. Hadis ini menunjukkan tentang, ya, penekanan tentang syiar ini, yaitu menyembelih hewan kurban. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, tidak disebutkan satu hadis pun yang menyebutkan secara spesifik, secara khusus keutamaan apa yang diperoleh oleh orang yang menyembelih hewan kurban. Tidak ada hadis, ya. Tidak ada hadis kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, dan hadisnya derajatnya dhaif. Bahwasanya disebutkan orang yang menyembelih hewan kurban, maka di setiap helai rambutnya ia mendapatkan satu kebaikan. Di dalam satu helai rambut hewan kurban itu, seseorang yang menyembelihnya maka ia mendapatkan satu kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah taala, akan tapi derajatnya dhaif, ya, atau hadis yang lemah. Akan tapi ikhwan sekalian, ya, bukan berarti sebuah ibadah yang dimuliakan, yang disyariatkan pada hari yang mulia, kemudian tidak disebutkan keutamaan atau keistimewaan secara khusus, tidak kemudian, ya, ibadah tersebut bukan ibadah yang mulia. Karena banyak ibadah yang mulia akan tetapi tidak disebutkan, ya, keutamaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita akan berbicara atau kita insyaallah akan membahas tentang hukum-hukum ahkam atau adab-adab, kemudian juga sunnah-sunnah di dalam syiar berkurban ini. Baik. Poin yang pertama yang akan kita bahas tentang al-mudahha bihi, hewan kurbannya. Pembahasan yang pertama tentang hewan kurbannya, yaitu bahimatul an'am, hewan ternak yang memiliki empat kaki. Hewan ternak yang memiliki 4 kaki. Baik. Para ulama ijma'al ulama, para ulama sepakat, ya, bahwasannya berkurban tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan 3 hewan kurban. Yang pertama hewan unta, yang kedua sapi, dan yang ketiga kambing. Baik. Meskipun sebagian ulama yang mengatakan termasuk, ya, dari jenis sapi itu apa? Kerbau. Dari jenis sapi kerbau. Dan dari jenis kambing apa? Domba. Maka boleh seorang, ya, berkurban dengan, ya, seekor kerbau atau seekor domba. Baik. Adapun yang paling afdal apabila seseorang menyembelih untuk dirinya sendiri, maka yang paling afdal adalah unta. Ana ulangi, ikhwan. Kalau seseorang menyembelih hewan kurban untuk dirinya sendiri, maka yang paling afdal apa? Unta. Kemudian yang kedua sapi, dan yang ketiga kambing. Kemudian yang keempat, ya, menyembelih seekor unta apabila bekerja sama dengan 7 orang.
Yang keempat apa? Seekor unta menyembelih seekor unta apabila ya bekerja sama dengan tujuh orang. Kemudian yang kelima, menyembelih seekor sapi apabila kerjasama dengan 7 orang. Artinya gabungan 7 orang, entah itu unta atau sapi. Maka menyembelih unta atau sapi apabila gabungan 7 orang tidak lebih afdal daripada menyembelih seekor kambing untuk dirinya sendiri. Bisa dipahami ya? Ya. Kalau menyembelih untuk dirinya sendiri, maka yang paling afdal adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kemudian yang keempat gabungan unta 7 orang, yang kelima sapi 7 orang. Maka kalau ditanya mana yang paling afdal, menyembelih seekor kambing untuk diri sendiri atau menyembelih seekor unta atau sapi gabungan, mana yang paling afdal? Menyembelih kambing untuk diri sendiri. Insya Allah nanti kita jelaskan. Kalau gabungan tidak boleh diatasnamakan untuk keluarga juga. Tidak boleh diatasnamakan untuk keluarga. Baik, apa dalilnya? Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjelaskan tentang pahala orang yang mendatangi sholat Jumat di awal waktu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat di awal waktu, maka seakan-akan ia menyembelih seekor unta. Kalau datangnya pada waktu yang setelahnya, maka seakan-akan ia menyembelih seekor sapi. Kemudian di waktu yang ketiga, seakan-akan ia menyembelih seekor kambing. Dari hadis ini para ulama mengatakan bahwa kalau seorang itu menyembelih untuk dirinya sendiri, maka yang paling afdal adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Baik. Itu pembahasan yang pertama ya. Pada pembahasan ini ada beberapa poin. Yang kaitannya tentang gabungan. At-tasyrik fil ibli wal baqar. Gabungan pada seekor unta dan seekor sapi. Baik. Di dalam sebuah hadis yang dari jalan sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nashtarika kull sab'atin fi budnin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bergabung dengan orang lain dengan berjumlah 7 orang pada seekor unta. Hadis ini menunjukkan bahwasanya gabungan 7 orang itu diperbolehkan. Baik. Kemudian para ulama menjelaskan tentang apabila gabungan 7 orang itu. Kalau gabungan 7 orang berarti satu bagiannya mendapatkan sepertujuh. Apa hukumnya apabila sepertujuh itu juga diniatkan untuk keluarganya? Untuk keluarganya. Kalau menyembelih kambing untuk dirinya sendiri, kemudian juga diatasnamakan keluarga, maka ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Ini diperbolehkan sebagaimana dijelaskan atau dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi apabila sepertujuh dari gabungan itu diniatkan untuk keluarga, ini yang menjadi perbedaan di antara para ulama. Baik. Kebanyakan para ulama tidak memperbolehkan, artinya melarang seseorang yang bergabung untuk menyembelih seekor sapi atau seekor unta, kemudian juga diatasnamakan keluarga. Kebanyakan para ulama melarang. Akan tapi ada sebagian ulama yang membolehkan, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullahu taala. Akan tapi ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang itu mampu untuk menyembelih seekor kambing, kemudian diniatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya, maka ini lebih afdal daripada gabungan seekor unta atau seekor sapi. Karena gabungan seekor unta atau dengan seekor sapi itu terjadi perselisihan di antara para ulama. Maka kalau orang mampu menyembelih dengan kambing, maka lebih afdal, keluar dari perselisihan di antara para ulama. Baik.
Poin yang kedua, kita masih pada pembahasan yang pertama ya. Poin yang kedua. Baik. Hewan kurban ya, ada batas minimal umur. Batas minimal umur yang kita diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Dan telah sahih apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an dhabhi ghairi thani illa al-jada' min ad-dha'n. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menyembelih hewan kurban yang kurang dari umur batas minimal. Baik. Hadis di atas ya menunjukkan bahwasannya ya, tidak sah seseorang menyembelih hewan kurban yang kurang dari batas minimal umur. Baik. Kita mulai dari yang pertama. Al-jada' min ad-dha'n. Kalau bahasa kita adalah domba. Yang pertama domba. Batas minimal umur yang boleh disembelih adalah apabila domba tersebut telah selesai dari umur 6 bulan dan masuk ke umur 7 bulan. Saya ulangi, batas minimal domba apabila ia telah sempurna 6 bulan, bukan masuk ke 6 bulan, akan tetapi sempurna 6 bulan dan masuk ke bulan ke-7. Ya, itu domba. Adapun yang kita kenal dengan kambing atau kambing Jawa, itu batas minimal umurnya adalah 1 tahun. Kalau dia sudah sempurna 1 tahun, maka ya cukup atau diperbolehkan kita menyembelihnya. Sempurna 1 tahun dan masuk ke umur yang kedua. Adapun sapi, batas minimalnya adalah 2 tahun. Batas minimalnya adalah 2 tahun. Dan masuk ke tahun ketiga. Adapun unta, maka batas minimal umurnya adalah 5 tahun dan masuk ke 6 tahun. Baik, sebagian ulama menjelaskan bahwa pada minimal batas umur itu ada sifat-sifat tertentu yang dimiliki oleh hewan kurban tersebut. Artinya kalau domba itu sudah sempurna 6 bulan dan masuk ke bulan ke-7 itu ada sifat-sifatnya. Ada sifat-sifatnya. Yang ini mungkin diketahui oleh ahlinya. Kemudian para ulama menjelaskan apabila sudah masuk ke umur atau ke 7 bulan. Kalau kambing Jawa masuk ke tahun kedua, kemudian sapi masuk ke tahun ketiga, kemudian kalau unta masuk tahun ke-6. Kalau seandainya sudah masuk ke tahun yang diperbolehkan kita menyembelihnya, akan tetapi tidak ada sifat-sifatnya, maka mana yang didahulukan? Para ulama mengatakan tetap yang didahulukan adalah umurnya. Adalah umurnya. Di antaranya para ulama menyebutkan kalau domba itu sudah masuk bulan ke-7, maka dikatakan bulunya itu agak lebih landai, tidak kaku. Artinya bulu-bulunya itu turun ke bawah ya. Turun ke bawah. Para ulama menjelaskan kalau seandainya sifat ini tidak ada pada domba, padahal ia sudah masuk ke bulan ke-7, mana yang didahulukan? Maka yang didahulukan adalah umurnya. Ini diantara pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Baik, kemudian poin yang ketiga, masih pada pembahasan di hewan kurban. Poin yang ketiga adalah aib apa yang apabila ada pada hewan kurban maka kita tidak
diperbolehkan menyembelihnya. Tidak diperbolehkan menyembelihnya. Artinya tidak diperbolehkan menyembelih dalam hal hewan kurban ya. Dalam hal hewan kurban. Artinya kalau seseorang menyembelih hewan yang kurang dari batas minimal umur atau pada hewan kurban tersebut ada aib yang disebutkan di dalam syariat, maka ia tidak cukup untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Artinya tidak dihitung oleh syariat. Baik. Hadis yang pertama yang menyebutkan tentang aib pada hewan kurban yaitu hadis yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Alaihi Wasallam bersabda, "La tujzi'u al-arja'ul bayyinu 'arajuha, wala al-maridatul bayyinu maraduha, wala al-'awra'ul bayyinu 'awaruha, wala al-'ajfa'u allati la tunqi." Baik. Penyakit yang pertama atau aib pada hewan kurban yang pertama adalah al-maridah al-bayyinu maraduha. Hewan kurban yang sakit yang jelas penyakitnya. Hewan kurban yang sakit yang jelas penyakitnya. Nabi alaihi wasallam mengatakan al-bayyinu maraduha, yang jelas penyakitnya. Artinya kalau penyakitnya itu terdapat pada di dalam badan atau di dalam tubuh hewan kurban yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata kita, maka tetap diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Baik. Baik. Adapun penyakit yang kedua adalah al-arja'ul bayyinu 'arajuha. Al-arja' al-bayyinu 'arajuha, yaitu hewan kurban yang pincang. Hewan kurban yang pincang. Yang apabila dia digembala oleh orang, maka hewan tersebut selalu tertinggal oleh gerombolan hewan kurban atau hewan yang lainnya. Baik. Adapun
Kita lanjutkan. Aib yang pertama tadi, penyakit pada hewan kurban yang pertama tadi apa? Hewan kurban yang sakit yang jelas penyakitnya. Para ulama menjelaskan ada dua macam penyakit. Penyakit yang bisa diobati, ada juga penyakit yang tidak bisa diobati, yang tidak ada obatnya. Penyakit yang tidak ada obatnya, maka seseorang tidak boleh menyembelih hewan kurban tersebut. Apabila seorang menyembelih hewan kurban yang berpenyakit, yang sakitnya tidak ada obatnya, maka ia tidak dihitung telah menyembelih hewan kurban. Apabila penyakitnya ada obatnya, bisa diobati kemudian sembuh, maka tidak masalah. Kemudian penyakit yang kedua apa? Pincang. Penyakit yang kedua pincang. Yang menjadikan hewan kurban itu tidak bisa makan dengan lancar, tidak bisa makan dengan baik. Tapi kalau pincangnya itu sedikit tidak begitu pincang, tetapi tetap semangat makannya, tetap lancar makannya, maka tetap boleh dijadikan hewan kurban. Baik, secara singkat Kemudian penyakit yang ketiga, al-awra. Al-awra itu penyakit yang ada di mata. Penyakit yang ada di mata, yang menjadikan hewan kurban itu juga tidak bisa makan. Tidak lancar makannya, tidak baik makannya. Ini juga tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian penyakit yang keempat, al-abba. Al-abba adalah hewan kurban yang terpotong tanduknya atau kupingnya lebih dari setengah. Yang terpotong tanduknya atau kupingnya yang lebih dari setengah. Baik. Kalau seandainya terpotong sedikit maka tidak masalah. Baik. Sebagian para ulama menyebutkan ada beberapa penyakit meskipun tidak disebutkan oleh Nabi SAW, akan tetapi termasuk penyakit yang tidak diperbolehkan seorang menjadikannya hewan kurban. Di antaranya apa? Di antaranya hewan kurban yang buta. Kalau tadi hewan kurban yang matanya sakit, yang menjadikan dia tidak bisa makan dengan baik. Lebih-lebih apabila hewan kurban tersebut buta. Inti daripada penyakit-penyakit ini adalah apabila hewan kurban itu tidak bisa makan dengan baik, itu intinya. Kalau tidak bisa makan dengan baik, apapun penyakitnya, maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Baik. Ada satu penyakit yang zahirnya dia penyakit, akan tetapi tidak masalah apabila seorang itu menyembelih atau menjadikannya hewan kurban. Adalah hewan kurban yang jantan, akan tetapi tidak memiliki kelamin. Itu zahirnya penyakit, akan tetapi diperbolehkan kita yang menjadikannya hewan kurban. Baik. Poin yang terakhir masih pada pembahasan tentang hewan kurban Baik, poin yang terakhir adalah hewan kurban seperti apa? Hewan kurban seperti apa? Atau sifat-sifat hewan kurban yang dianjurkan oleh syariat. Poin yang terakhir, sifat-sifat hewan kurban yang disyariatkan, yang dianjurkan oleh syariat. Sifat yang pertama adalah hewan kurban yang paling banyak dagingnya. Karena banyaknya daging pada hewan kurban adalah sesuatu yang menjadi tujuan. Disembelihnya hewan kurban kemudian disedekahkan. Dan tidak menjadi maksud dan tidak menjadi tujuan. Kemudian yang paling mahal harganya tidak. Tujuannya apa? Yang paling baik atau yang paling banyak dagingnya. Kemudian yang kedua atau sifat yang kedua yaitu bentuk daripada hewan kurban tersebut.
hendaknya hewan kurban yang akan disembelih adalah hewan kurban yang memiliki postur tubuh yang bagus, ya. Yang bagus artinya yang gagah. Nampaknya apa? Nampaknya gagah, ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyembelih dua ekor kambing, ya, aqranain amlahai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 2 ekor kambing yang postur badan, yang postur tubuhnya itu besar, kemudian yang memiliki tanduk yang sempurna, kemudian yang berwarna putih sedikit ada hitamnya. Itu 2 ekor kambing yang pernah disembelih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi ya anjuran atau sunnahnya. Kalau kita menyembelih kambing yang warnanya coklat hitam maka tidak masalah. Karena apa? Karena yang menjadi maksud apa? Yang menjadi maksud adalah yang paling banyak dagingnya dan yang paling enak dagingnya. Baik. Adapun sifat yang ketiga disebutkan oleh sebagian para ulama adalah yang jantan lebih afdal daripada yang betina. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Mengapa mereka berpendapat bahwa yang jantan lebih afdal daripada betina? Mereka berpendapat karena yang jantan itu lebih enak dagingnya dan lebih banyak dagingnya. Akan tetapi faktanya tidak demikian. Faktanya tidak demikian. Ada juga betina yang banyak dagingnya dan lebih enak dagingnya. Ada juga ya Pak. Intinya dari 3 sifat hewan kurban ini apa? Yang paling banyak dan yang paling enak dagingnya. Bukan menjadi tujuan yang paling mahal. Yang paling mahal akan tapi dagingnya tidak enak, alot tidak menjadi sesuatu yang afdal. Akan tapi yang afdal apa? Yang paling banyak dan yang paling enak dagingnya. Mengapa para ulama, ya, sebagian ulama berpendapat yang jantan lebih afdal karena 2 kambing yang disembelih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kambing yang jantan, kabsyain. Kalau kambing yang jantan itu dalam bahasa Arab kabsyun. Kalau yang betina kabsyatun. Nabi SAW dhaha bi kabsyaini aqranaini amlahai. 2 ekor kambing yang jantan yang sempurna tanduknya dan yang berwarna putih sedikit ada hitamnya. Baik. Pembahasan yang kedua terkait dengan orang yang menyembelih. Pembahasan yang pertama apa? Terkait apa? Hewan kurban. Pembahasan yang kedua adalah orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih. Baik. Pada umumnya kawan sekalian, orang yang berniat untuk menyembelih hewan kurban adalah orang yang kemudian mengeluarkan hartanya untuk membeli hewan. Baik, kita lanjutkan slide saja. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sampai pada pembahasan yang kedua. Yaitu terkait orang yang menyembelih. Pada umumnya, orang yang menyembelih itu adalah orang yang mengeluarkan hartanya untuk membeli hewan kurban. Itu pada umumnya. Kenapa anak katakan pada umumnya? Karena nanti di antara yang dibahas oleh para ulama adalah apa hukumnya apabila seorang itu memberikan hadiah hewan kurban atau memberikan harta kepada saudaranya agar saudaranya menyembelih hewan kurban. Kemudian siapakah yang dilarang untuk mencukur rambut atau memotong kuku? Insyaallah nanti kita bahas. Baik. Orang yang berkurban, entah ia sebagai orang yang berternak hewan kurban kemudian mengeluarkan satu daripada hewan ternaknya untuk disembelih, atau orang yang mengeluarkan hartanya kemudian membeli hewan kurban untuk disembelih. Dan di antara permasalahan yang rancu dari sebagian orang adalah permasalahan yang pertama.
Permasalahan pertama yang mungkin agak sedikit rancu, akan tapi dijelaskan oleh para ulama, yaitu terkait mewakilkan hewan kurban, mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih hewan kurban. Baik. Permasalahan ini dijelaskan oleh para ulama. Orang membeli hewan kurban atau memberikan kepada saudaranya uang, harta, agar dibelikan oleh saudaranya hewan kurban. Siapakah yang masuk ke dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ia dilarang untuk memotong kuku dan memotong rambut di tubuhnya, entah itu rambut di kepala atau rambut ketiak atau rambut kumis, jenggot dan seterusnya. Siapakah yang masuk ke dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Para ulama menjelaskan bahwa yang masuk dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memberikan hartanya atau mewakilkan seseorang untuk menyembelih hewan kurbannya. Adapun wakil yang menyembelih untuk orang lain, maka dia tidak masuk ke dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memotong kuku atau memotong rambut di tubuhnya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza halla syahru dzulhijjah", apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, "wa arada ahadukum an yudhi", dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih hewan kurban, fala ala ya'khudh min sya'rihi wala dhufrihi, maka dia dilarang untuk mengambil kukunya atau memotong kukunya atau juga memotong rambutnya. Entah rambut apa itu, apapun, bukan cuma rambut di kepala. Tidak diperbolehkan seorang yang ingin menyembelih hewan kurban kemudian memotong kuku atau memotong rambutnya. Tayyib. Kemudian permasalahan yang kedua yang mungkin rancu pada sebagian orang, yaitu apabila kita menyembelih hewan kurban atas nama diri kita dan atas nama keluarga kita, siapakah yang masuk ke dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilarang untuk memotong kuku dan memotong rambut? Siapakah yang masuk ke dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk orang untuk atau dilarang memotong kuku atau memotong rambut? Yang termasuk adalah orang yang menyembelih hewan kurban. Adapun keluarga yang kita juga atasnamakan mereka, maka mereka tidak masuk pada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahan yang ketiga, kalau salah seorang dari kita menghadiahkan hewan kurban, menghadiahkan hewan yang belum disembelih kepada saudara kita, agar saudara kita bisa menyembelih hewan kurban, siapakah yang dilarang untuk memotong kuku atau rambut? Yang dilarang adalah saudara kita yang menyembelih hewan kurban. Adapun kita yang memberikan hadiah, maka tidak masuk ke dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu beberapa permasalahan yang mungkin sedikit rancu pada sebagian orang. Berbeda ya Pak, berbeda ya ikhwan sekalian, antara kita mewakilkan hewan kurban kita kepada saudara kita agar dia menyembelihnya, maka kita dilarang untuk memotong kuku atau memotong rambut. Berbeda dengan permasalahan kalau kita memberikan harta kepada saudara kita, kepada kakak kita, adik kita, atau siapapun dia, memberikan harta, atau kita belikan hewan kurban kemudian kita hadiahkan kepada saudara kita agar ia mampu menyembelih hewan kurban, maka yang masuk ke dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang kita hadiahkan kepadanya hewan kurban, bukan kitanya. Bisa dipahami insyaallah ya. Baik. Masih pada permasalahan atau penjelasan yang kedua, yaitu tentang orang yang menyembelih. Baik. Di antara pembahasan yang dibahas oleh para ulama adalah terkait niat. Niat. Ada 3 pembahasan, ada 3 permasalahan di dalam pembahasan niat. Yang pertama adalah seseorang yang ingin berkurban. Yang pertama adalah seorang yang ingin berkurban.
Ana ulangi, di antara permasalahan yang terkait orang yang menyembelih yang dibahas oleh para ulama adalah terkait niat. Dan di dalam niat ini ada 3 persoalan. Yang pertama, tentang seseorang yang ingin berkurban. Yang kedua, seseorang yang niat untuk menyembelih hewan kurban. Yang pertama, seorang yang ingin berkurban. Yang kedua, seorang yang berniat untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'yin, yaitu kita atau seseorang menunjuk hewan manakah yang akan disembelih oleh dia. Yang pertama, seseorang ingin berkurban. Yang kedua, seseorang berniat untuk menyembelih hewan kurban. Yang ketiga, seseorang menunjuk hewan mana yang akan dijadikan hewan kurban. Baik. Yang pertama terkait orang yang ingin berkurban. Orang yang ingin berkurban, para ulama mengatakan ini seperti orang yang bertekad untuk berkurban. Orang yang ingin berkurban adalah orang yang bertekad untuk berkurban. Karena pada dasarnya orang yang ingin melakukan ibadah, pada dasarnya adalah orang tatkala muncul darinya keinginan atau tekad, maka jarak tekad dia atau keinginan dia dengan ibadah tersebut jaraknya panjang. Panjang. Makanya pembahasan yang kedua adalah orang yang niat untuk menyembelih hewan kurban. Kalau niat, perbedaan ikhwan. Orang yang ingin melakukan ibadah dengan orang yang niat beribadah. Orang yang ingin melakukan ibadah adalah orang jarak antara keinginannya atau tekadnya dengan ibadah, maka jaraknya adalah jarak yang panjang, yang jauh. Adapun orang yang niat untuk beribadah pada dasarnya adalah orang yang sudah berhadapan dengan ibadah. Bisa dipahami ya? Orang yang sudah berhadapan dengan ibadah. Contohnya orang yang ingin sholat malam. Orang yang ingin sholat malam. Biasanya keinginan itu timbul bukan pada saat orang itu ingin melakukan sholat malam, akan tapi di jauh-jauh hari. Artinya di waktu Isya kemudian timbul keinginan atau tekad ingin sholat malam, berbeda dengan niat. Kalau niat, ibadah itu sudah ada di hadapannya. Ini diantara yang dibahas oleh para ulama. Baik. Kita membahas tentang keinginan tersebut atau tekad tersebut. Orang yang ingin berkurban dari jauh-jauh hari atau orang yang bertekad untuk berkurban jauh-jauh hari, maka di saat ia masuk pada tanggal pertama bulan Dzulhijjah, maka ia dilarang untuk memotong kuku dan memotong rambut. Baik. Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara yang dilarang, tatkala seorang ingin berkurban kemudian ia masuk mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, kalau pada badannya itu disebutkan al-jildul mayyit, kulit mati, kulit yang sudah mati. Kalau bahasa kita apa? Kulit yang mati, kulit yang tidak ada rasanya. Apa namanya? Kapalan. Itu diantara hal yang dilarang. Yang dilarang oleh syariat bagi orang yang ingin menyembelih hewan kurban. Meskipun kulitnya itu kulit yang mati, selama dia tidak mengganggu, maka seorang yang ingin berkurban di tanggal 10, maka ia dilarang untuk mengambil kulit yang mati tersebut. Kemudian apabila orang yang ingin berkurban bertekad untuk berkurban pada tanggal 10 Dzulhijjah atau sampai tanggal 13 Dzulhijjah, kemudian ia tidak sengaja atau bahkan sengaja memotong kukunya atau memotong rambutnya, rambut badannya, apapun itu, maka hendaknya ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpengaruh pada hewan kurbannya. Tidak berpengaruh pada hewan kurbannya.
tidak kemudian menjadi hewan kurbannya tidak sah, tidak. Karena dua hal ini adalah dua hal yang terpisah. Antara larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak mengambil kuku atau rambut kita dengan berkurban, dua hal yang terpisah. Kalau seseorang sengaja, maka ia berdosa. Dan hendaknya ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpengaruh pada hewan kurbannya. Kalau tidak sengaja, tidak berdosa dan hendaknya ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmahnya seorang dilarang memotong kuku dan memotong rambut, ya, yaitu syariat menyamakan antara orang yang ingin berkurban dengan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, ya, disamakan. Baik. Dan di antara permasalahan atau pembahasan yang dibahas oleh para ulama, apabila seseorang yang bertekad untuk berkurban, berkeinginan untuk berkurban, kemudian ia batalkan keinginannya, apa hukumnya? Para ulama mengatakan tidak masalah. Tidak masalah. Orang tersebut tidak berdosa. Karena tekad atau keinginan bukanlah sesuatu yang diwajibkan oleh syariat. Baik. Apabila seseorang sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, baru timbul keinginan atau tekad untuk berkurban pada tanggal 3 atau tanggal 4 atau tanggal 5 misalnya. Maka di saat timbul keinginannya, maka di saat itulah dimulai ia dilarang untuk memotong kuku atau memotong rambut. Kemudian permasalahan yang kedua, kalau tadi tentang keinginan seorang yang ingin berkurban, adapun yang kedua tentang orang yang berniat untuk menyembelih hewan kurban. Orang yang berniat untuk menyembelih hewan kurban, artinya hewan kurbannya sudah ada di hadapannya. Apa yang ia lakukan? Apa sunnah-sunnahnya? Baik. Yang pertama, hendaknya ia berniat menyembelih ini untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembelih untuk yang lainnya. Bukan riya, bukan untuk riya kemudian dipuji oleh orang lain, tidak. Akan tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang menyembelih hewan kurbannya, kemudian ia tidak berniat bahwasannya hewan yang ia sembelih adalah hewan kurban, maka ia tidak terhitung telah menyembelih hewan kurban. Bisa dipahami ikhwan ya? Yang pertama, ia harus berniat untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hewan yang akan ia sembelih, ia niatkan menjadi hewan kurban. Apa artinya kurban? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ia berniat bahwa hewan yang ia sembelih adalah hewan kurban. Kalau tidak berniat bahwasannya hewan itu adalah hewan kurban, maka terhitung sembelihan biasa. Tidak termasuk hewan kurban. Baik. Di antara permasalahan yang dibahas oleh para ulama adalah apa hukumnya apabila seseorang baru timbul niat di tanggal 10 atau tanggal 11, 12 atau bahkan 13. Tatkala ia sedang melihat hewan-hewan di hadapannya yang mana sebelum-sebelumnya tidak ada keinginan dia untuk menyembelih hewan kurban. Tatkala ia melihat kambing-kambing, ia baru timbul niat untuk berkurban. Apa hukumnya? Diperbolehkan oleh syariat. Karena yang namanya niat itu selalu mendahului amalan. Baik. Di antara permasalahan yang dibahas oleh para ulama adalah tatkala seseorang menyembelih, hendaknya ia membaca zikir apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi sunnah, yaitu membaca Allahumma, bisa ditulis ikhwan, Allahumma hadhihi anni wa an ahli baiti. Allahumma hadhihi anni wa an ahli baiti. Ya Allah, aku menyembelih ini atas nama diriku dan atas nama keluargaku.
Thayyib. Kalau kita ingin menyembelih untuk orang tua kita yang sudah meninggal, ya ikhwan, kalau kita menyembelih untuk orang tua kita yang sudah meninggal, maka diperbolehkan asalkan tidak dikhususkan. Asalkan tidak dikhususkan. Contohnya, kita ingin menyembelih hewan kurban, kita atasnamakan diri kita atasnamakan keluarga kita, dan juga kita atasnamakan orang tua kita yang sudah meninggal. Tidak dikhususkan satu hewan kurban, dikhususkan untuk ibu kita yang sudah meninggal. Tidak dikhususkan satu hewan kurban, dikhususkan untuk bapak kita yang sudah meninggal. Ya. Artinya diikut sertakan kepada ya keluarga kita. Dan disebutkan Allahumma, misalnya Allahumma hadhihi anni, ya Allah ini atas namaku, atas nama keluargaku, dan atas nama ayah atau ibuku yang telah wafat. Baik. Permasalahan yang berikutnya atau poin yang berikutnya yaitu poin kita menunjuk hewan kurban yang akan kita sembelih. Baik. Menentukan hewan kurban yang ingin disembelih, para ulama mengatakan hendaknya diberi tanda. Ya. Insyaallah mafhum ya. Hendaknya diberi tanda. Ya, baik. Seseorang yang telah menunjuk ya, hewan kurban atau hewan mana yang akan ia sembelih nanti, ya, maka terkait orang tersebut ada beberapa pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Yang pertama, annahu yalzamu dhabhuha wa la yajuzu ar-ruju' bi khilafi al-'azm. Orang yang telah menunjuk hewan mana yang akan ia sembelih, maka ia wajib untuk menyembelih hewan yang telah ia pilih. Dan ia tidak boleh apa? Tidak boleh berpindah kepada hewan lain. Ya. Karena pada dasarnya para ulama mengatakan orang yang telah memilih hewan kurban, hewan yang untuk dijadikan kurban, maka pada dasarnya ia seperti orang yang bernazar. Seperti orang yang bernazar. Orang yang bernazar, ia wajib melaksanakan nazarnya. Ia wajib melaksanakan nazarnya. Taib. Yang berikutnya, yang terkait apabila seorang telah menunjuk hewan untuk dijadikan kurban. Yang berikutnya, apabila hewan yang telah kita tunjuk itu melahirkan, apa yang kita lakukan? Hewan yang telah kita tunjuk itu melahirkan, fa innahu yajibu dhabhuha wa dhabhu waladiha ma'aha. Ya. Yang kita tunjuk itu hewan ya kambing betina. Sebelum disembelih ia melahirkan. Ya. Maka kita wajib menyembelih induknya dan kita juga wajib menyembelih anaknya. Ya. Karena kaidah di dalam fikih disebutkan an-nama hukmul asal. Ya. Yang berkembang dari sesuatu itu hukumnya sama dengan induknya. Yang berkembang dari sesuatu maka hukumnya sama dengan induknya. Baik. Yang berikutnya, ya, poin yang berikutnya. Apabila hewan yang telah kita tunjuk itu mati, ya, maka tidak diwajibkan kita untuk membeli hewan lain. Tidak diwajibkan untuk membeli hewan lain. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akan tapi apabila kemudian kita membeli, ya, kita menggantikan hewan yang telah mati, maka itu lebih baik. Artinya tidak wajib ya untuk membeli hewan lain. Baik. Yang berikutnya. Orang yang telah menunjuk hewan untuk dijadikan kurban, kemudian ia menyembelih sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Contohnya, karena kedatangan tamu misalnya, untuk memberikan makan kepada tamu-tamunya. Atau ingin bersedekah, akan tetapi menyembelihnya sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Maka kata para ulama, maka ia harus mendatangkan hewan kurban yang lebih bagus daripada hewan yang telah ia pilih. Gitu ikhwan ya. Kalau kita sudah memilih menunjuk hewan yang ingin kita kurbankan, yang ingin kita sembelih di tanggal 10, sebelum tanggal 10 kita sudah sembelih, maka ia wajib mendatangkan hewan kurban yang lebih
baik daripada hewan yang sebelumnya. Tidak boleh atau dilarang kita membeli hewan kurban yang sama dengan hewan yang sebelumnya atau bahkan yang kurang ya. Taib. Al-juz'u ats-tsalits ya, pembagian yang kedua. Pembagian yang pertama tentang hewan kurban. Pembagian yang kedua tentang orang yang ingin menyembelih hewan kurban. Pembagian yang ketiga adalah waktu kita menyembelih hewan kurban. Waktu kita menyembelih hewan kurban. Waktu menyembelih hewan kurban ada waktu ibtida, yaitu waktu dimulainya. Kapan dimulainya kita diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban dan kapan waktu terakhirnya. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabaha qabla an yusalli falaysat bi udhiyah." Ya. Waktu dimulainya menyembelih hewan kurban adalah setelah salat Idul Adha dan setelah khutbah. Itu waktu yang paling afdal adalah setelah khutbah. Ya. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, meskipun sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah, habis subuh disembelih hewan kurbannya, maka tidak terhitung ia adalah hewan kurban. Ia terhitung sembelihan biasa. Ia terhitung sembelihan biasa. Maka waktu dimulainya menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha dan setelah khutbah. Itu waktu yang paling afdal. Meskipun sebagian para ulama, ya, di antaranya madhab al-Hanabilah, ya, mereka membolehkan menyembelih hewan kurban setelah sholat, meskipun sebelum khutbah. Ya. Akan tetapi waktu yang paling afdal adalah setelah khutbah. Taib. Adapun waktu terakhir menyembelih hewan kurban adalah tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, tatkala matahari terbenam. Atau setelah matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau dimulai dari tanggal 10 Dzulhijjah setelah khutbah Idul Adha, maka kita memiliki waktu 4 hari 3 malam. 4 hari 10, 11, 12, 13. 3 malamnya berarti malam 11, malam 12, malam 13. 4 hari 3 malam. Ya. Diperbolehkannya seseorang menyembelih di malam hari. Tidak dikhususkan di siang hari. Ya, sebagian orang mengatakan dilarang kita menyembelih hewan kurban pada malam hari. Tidak benar, ya. Karena Nabi SAW mengatakan ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Ya. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari kita makan dan hari-hari kita minum. Dalam riwayat yang lain wa nahrin au dzabahin, dan hari-hari kita menyembelih hewan kurban. Ya. Entah itu di siang hari, di pagi hari, di malam hari, di sore hari, diperbolehkan kita menyembelih hewan kurban. Intinya dimulainya menyembelih hewan kurban setelah salat Idul Adha. Itu waktu yang diperbolehkan. Waktu yang afdal, yang paling mulia setelah khutbah Idul Adha. Dan waktu terakhirnya adalah setelah tenggelamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Taib. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-juz'u ar-rabi', ya. Pembahasan yang keempat, pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat tentang ya bagaimana caranya kita menyembelih hewan kurban tersebut, ya. Secara singkat saja, ya. Intinya kita baringkan hewan kurban itu kemudian disembelih, ya. Dan dengan alat yang tajam, entah itu pisau, entah itu pisau yang besar, entah itu dengan pedang. Intinya dengan alat yang tajam. Alat yang tajam adalah sebuah hal yang menjadi tujuan di dalam syariat. Harus kita menyembelih dengan alat yang tajam. Tidak boleh kita menyembelih dengan alat yang tumpul.
Karena di antara tujuan kita menyembelih adalah dengan alat yang tajam. Ya. Kata Nabi SAW, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai' fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa liyuhidda ahadukum syafratahu wa liyurih dzibihatahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan pada banyak hal. Pada banyak hal. Artinya pintu kebaikan itu banyak. Fa idza dzabhtum fa ahsinu adzibha, apabila kalian menyembelih maka ya perbaikilah cara kalian menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaknya kalian menajamkan alat untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaknya membikin hewan kurban itu bahagia sebelum ia disembelih. Ya. Menjadikan hewan senang sebelum disembelih dengan yang memberikan makan. Ya. Tayyib. Ya. Kemudian yang berikutnya, tentang orang atau sunnahnya orang yang menyembelih hewan kurban. Disunnahkan ia menyembelih dengan tangannya dia sendiri. Artinya ia menyembelih hewan kurbannya sendiri, itu disunnahkan. Sebagaimana Nabi SAW menyembelih hewan kurban dengan tangannya sendiri, tidak diwakilkan oleh orang lain. Kemudian, ya, itu yang sunnah yang pertama ya. Sunnah yang kedua, apabila orang tersebut tidak mampu atau tidak bisa menyembelih sendiri, maka disunnahkan ia melihat, menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Kalau kita menyembelih, kemudian istri kita menyembelih, kalau kita mungkin bisa, istri kita mungkin tidak bisa, maka disunnahkan istri kita untuk menyaksikan, melihat hewannya disembelih, sebagaimana perintah Nabi SAW kepada Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Nabi SAW mengatakan, ishadi udhiyatiki, ya, saksikanlah hewan kurbanmu tatkala disembelih. Dalam hadis yang lain, athar perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, as-sunnah an yashhad, disunahkan seorang yang tidak mampu, tidak bisa menyembelih hewan kurbannya, maka disunahkan ia menyaksikan hewan kurbannya tatkala disembelih. Ya. Baik. Disunahkan juga tatkala kita menyembelih hewan kurban kita, maka hendaknya kita melafadzkan hewan kurban ini untuk siapa? Atau atas nama siapa? Tadi kita sebutkan apa? Allahumma hadhihi anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini atas namaku dan atas nama keluargaku. Kalau kita mau tambah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, maka tidak menjadi masalah. Intinya hewan kurban ini di atas namakan siapa, hendaknya kita menyebutnya. Kalau seandainya kita ingin menyebut teman kita misalnya yang tidak termasuk keluarga kita, maka tidak masalah. Ya Allahumma hadhihi anni, ya Allah ini atas namaku, atas nama keluargaku, dan atas nama temanku fulan, dan fulan, maka tidak masalah. Dan juga tidak harus atas izin mereka. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyembelih untuk dirinya atau atas nama dirinya, atas nama keluarganya, dan atas nama kaum muslimin yang tidak bisa menyembelih. Kemudian al-juz'ul akhir, pembahasan yang terakhir. Apa yang disunnahkan setelah kita menyembelih hewan kurban kita? Hewan kurban kita. Poin yang pertama. Yushra'u an tuqassama athlatan wa hadha amrullah azza wa jal. Disunnahkan, disyariatkan, dianjurkan untuk dibagi 3 sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang menyembelih hewan kurban itu atau orang yang memiliki hewan kurban itu disunahkan untuk memakan hewan kurbannya. Kemudian yang kedua, hendaknya ia
memberikan hadiah kepada orang-orang terdekatnya dengan hewan kurbannya tersebut. Orang terdekatnya, keluarganya, dihadiahkan kepada mereka. Ini berbeda dengan sedekah. Ya. Kalau hadiah tidak harus diberikan kepada fakir, miskin. Kalau nafkah atau sedekah, maka wajib diberikan kepada fakir, miskin. Itu bagian yang kedua, kita hadiahkan kepada orang terdekat kita. Entah tetangga, entah saudara kita misalnya, atau yang lainnya. Meskipun saudara kita atau orang terdekatnya kita, dia sudah menyembelih, kita tetap disunahkan untuk memberikan kepada mereka ya hadiah dari hewan kurban kita. Kemudian bagian yang ketiga, kita sedekahkan kepada fakir miskin. Hanya saja yang menjadi poin yang dijelaskan oleh para ulama, jangan sampai yang kita hadiahkan kepada karib kerabat kita, yang notabene yang mereka itu mampu, tidak menjadi lebih banyak daripada sedekah yang kita berikan kepada fakir miskin. Bisa dipahami ya? Baik. Baik. Ya, yang pertama kita ya makan dari hewan kurban kita. Ya, meskipun itu sedikit, sedikit. Sebagaimana Nabi SAW memakan dari hewan kurbannya dari bagian hatinya saja. Dimakan oleh Nabi SAW bagian hati. Kenapa hati? Karena yang paling cepat matangnya. Dan itu menjadi sunnah. Kita makan dari bagian hewan kurban kita makan terlebih dahulu, kemudian setelahnya kita bagi-bagikan. Entah itu bentuknya hadiah atau bentuknya sedekah. Itu menjadi sunnah. Kita mengawali makan hewan kurban kita, kemudian setelahnya kita sedekahkan atau kita hadiahkan kepada karib kerabat kita. Ya. Intinya itu ya. Meskipun kita membagi 3, ada bagian yang kita berikan hadiah kepada karib kerabat kita meskipun mereka sudah menyembelih, meskipun mereka orang kaya misalnya. Hanya saja poinnya tidak boleh hadiah ini lebih baik daripada sedekah. Kalau misalnya kita makan sedikit kemudian selebihnya kita sedekahkan, maka juga tidak masalah. Ini suatu yang dianjurkan, suatu yang disunahkan, bukan menjadi keharusan, bukan menjadi kewajiban. Kalau seandainya makan sedikit kemudian selebihnya disedekahkan, maka tidak masalah. Akan tapi yang menjadi sunnah tadi, kita makan sedikit kemudian kita hadiahkan kepada karib kerabat kita, orang terdekatnya kita termasuk tetangga, dan kemudian yang ketiga juga kita sedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian di antara pembahasan yang dibahas oleh para ulama adalah maudhu'u bai'il lahmi. Apa hukumnya seseorang menjual daging dari hewan kurbannya? Kita menyembelih hewan kurban kita, setelah dipotong-potong kemudian kita jual daging hewan kurban tersebut. Kalau yang menjual adalah orang yang menyembelih hewan kurbannya, maka ini hal yang dilarang oleh syariat. Tidak kemudian kita berasumsi kita jual daging hewan kurban kita agar menjadi uang, kemudian kita berikan kepada fakir miskin karena fakir miskin lebih butuh terhadap uang. Tidak demikian. Karena membagikan daging itu menjadi hal yang dituju oleh syariat, agar fakir miskin juga bisa merasakan makan daging. Kemudian kalau daging tersebut sudah kita bagikan dan sudah menjadi miliknya fakir miskin, maka si fakir miskin diperbolehkan untuk menjual. Dipahami ikhwan ya? Berbeda antara kita menyembelih hewan kurban kita, kemudian kita jual, kemudian kita berikan uangnya kepada fakir miskin, ini dilarang oleh syariat. Berbeda dengan apabila telah dimiliki oleh fakir miskin, kemudian dijual oleh orang miskin tersebut. Maka ini tidak menjadi masalah. Baik. Yang terakhir, poin yang dilarang oleh para ulama, dan juga pastinya mendasar dari larangan
yang datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya, dilarang kita memberikan kulit hewan kurban kita kepada penjagal. Itu dilarang. Ya. Dalam rangka upah untuk penjagal tersebut. Contohnya, hewan kurban kita atau kambing kita harganya 2 juta. Disembelih oleh penjagal. Kemudian kita bilang, wahai penjagal, sudah aku tidak perlu memberikan kepadamu upah berupa uang, tapi ini kulit untukmu. Ini dilarang oleh syariat. Dilarang oleh syariat. Yang diperbolehkan apa? Kita memberikan kepada penjagal itu upah, kemudian kulit kita berikan kepadanya cuma-cuma. Dipahami, ikhwan? Ya. Kalau kulit ini kita berikan dalam rangka upah atau bentuknya sebagai upah, ini dilarang oleh syariat. Sebagaimana Nabi SAW yang melarang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk memberikan upah kepada penjagal dalam bentuk kulitnya hewan kurban tersebut. Tapi ini seputar fikih kurban ya. Taib. Tapi ikhwan, yang terakhir, insyaallah yang terakhir ya. Tatkala kita ingin menyembelih hewan kurban, ya, tatkala hewan kurban itu sudah di hadapan kita dan kita ingin menyembelih, di antara yang disunahkan dan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama yang mengucapkan Bismillah, mengucapkan basmalah, kemudian bertakbir, ya, Bismillah, Allahu Akbar, kemudian ya, mengucapkan tadi Allahumma hadhihi anni wa an ahli baiti. Ya Allah, aku sembelih ini atas namaku dan atas nama keluargaku. Kalau kita ingin ya mengatasnamakan orang lain maka tidak masalah. Asal kita sebut orang-orang tersebut. Kemudian di antara yang disunahkan juga kita membaca ya, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini darimu dan untukmu, maka ya terimalah amal ibadahku ini. Tapi insyaallah kita cukupkan pembahasan kita seputar ya, fikih kurban. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya selalu kepada kita semua. Ya. Kita akhiri insyaallah dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Ya, mungkin kita cukupkan. Abu Abdul Bar. Kan misalnya tadi kan Abu Abdul Bar. Abu Abdul Bar. Kita cukupkan dulu. Ya.